warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak ini, tapi kedengarannya dikit. Belum lama, beberapa hari yang lalu, saya lewat suatu makam, suatu kuburan. Saya ucapin salam juga sama. Kuburannya banyak, jawabannya nggak kedengeran. Berarti di sini kalau orangnya banyak, jawabannya nggak kedengeran, dia nggak jawabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa afif wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abghid baghidaka haulama asa ayyakuna habibaka yawmamma wa ahbib habibaka haulama asa ayyakuna baghiduka yawmamma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola At-Taqwa Ustaz Nasrullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kebahagiaan dunia terlebih akhirat. Dan mudah-mudahan doa yang barusan sama-sama kita sampaikan untuk beliau, doa itu pun teruntuk kita semua yang hadir di tempat ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula Ketua RW beserta keluarga, tadi dibawa katanya keluarganya. Kemudian para Ketua RT, perwakilan dari DKM Musola Al-Ikhlas atau juga dari Masjid Al-Ikhwan yang datang, Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saya putra asli Pembuaran, Bapak. Bapak saya belum lama, baru hampir 10 hari yang lalu meninggal dunia, Kiai Haji Muhammad Thaha Muslim. Beliau itu dulu bercerita kepada saya, mungkin pernah saya sampaikan kepada Bapak, waktu beliau kecil, beliau jalan bareng bersama orang tuanya, Mualim Hamsin kakek saya, ngajar di Duren Baru sini Pak. Itu bapak saya itu ngelihat naga emas Pak terbang di sekitaran sini muter-muter. Mungkin pernah ada yang diceritain. Dan naga itu turun persis yang sekarang jadi Masjid Al-Ikhwan. Itu cerita bapak saya. Jadi dulu bawa senter itu udah gak ada cahayanya Pak, saking kalah dengan cahayanya naga emas itu tadi. Kan kayaknya agak mustahil, tapi itu betul terjadi. Dan turunnya naga itu tidak ngomong lagi, kata bapak saya, pas persis yang sekarang jadi Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan itu pertanda baik yang memang sampai saat ini menjadi sumber daripada pusat ibadah warga dari Puri Bojong Prestasi. Dan sesuatu yang membanggakan lagi, ini saya merasa sangat bahagia. Ini ada anak-anak di sini, Bapak. Ya Allah, yang menurut saya sekarang udah bukan orang mana-mana, tapi orang Pembuaran juga udah. Karena mungkin ada juga di antara anak tadi yang lahir di sini. Insya Allah dengan kehadiran anak-anak ini yang menghidupkan agama tadi,
memberikan keberkahan bagi kampung ini, dan tentunya kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur tidak pernah lupa kita panjatkan kehadiran Allah. Kenapa? Karena memang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, sekarang kita berada pada bulan Syawal. Bulan Syawal ini menurut istilah Islam, menurut bahasa ini artinya bulan peningkatan. Bulan peningkatan. Kalau peningkatan dari rendah dia naik ke atas. Jadi kalau di bulan suci Ramadan kita udah diajarkan di bulan Ramadan oleh Allah banyak datang ke masjid. Udah datang ke kita masjid, datang sholat tarawih, sholat fardu, kita hadir. Diringankan oleh Allah kedua belah langkah kaki kita. Maka selepas Ramadan ini jangan tinggalkan, justru tingkatkan, ramaikan kembali rumah Allah. Jadi kalau datang ke rumahnya Allah kita menjadi tamu siapa Pak? Tamu Allah. Tamu Allah. Tamu Allah itu Allah sangat bangga dengan tamu-tamunya, dan Allah suguhkan ampunan Allah, dan Allah suguhkan rahmat Allah. Bagaimana kalau masjid diramaikan oleh warga? Masya Allah luar biasa. Tentunya warganya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita sudah diajarkan oleh Allah melalui bulan Ramadan, kita diajarkan banyak sholat malam, di antaranya sholat tarawih. Itu kaki mungkin Pak di awal-awal Ramadan, malam pertama, malam kedua itu masih pada pegel sholat tarawih karena belum terbiasa banyak rakaat. Tapi setelah malam ke-10 terus sampai akhir Ramadan itu kaki udah terbiasa. Nah, kebiasaan kita sholat sunat jangan tinggalkan di bulan Syawal ini dengan sholat sunat malam atau sholat sunat lainnya, karena sudah terbiasa. Kemudian kebiasaan membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yuk kita tingkatkan pada bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Karena ada juga orang yang setelah bulan suci Ramadan ini amal ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang amal ibadah bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diterimanya amal. Siapa? Yaitu yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bapak, malaikat Jibril berdoa pada hari 1 Syawal ketika Nabi Muhammad SAW selesai daripada sholat Idul Fitri. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, apabila ada seorang yang sudah melakukan ibadah Ramadan penuh selama 1 bulan, kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka mohon untuk tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Malaikat Jibril mengaminkan dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan. Orang tua berarti penting. Makanya Pak, kalau budaya orang dulu, kalau kita berlebaran, biasanya sebelum lebaran dan ada juga yang pas lebaran, itu budaya pulang kampung. Pulang kampung ketemu orang tua, ketemu keluarga. Kenapa? Karena di kampung biasanya ada orang tua kita yang masih hidup. Bapak kita yang berjuang luar biasa membesarkan kita, mencari nafkah untuk kita, sehingga kita besar, kita merantau di negeri orang. Maka kita harus ingat, kita sudah ibadah Ramadan agar sukses diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka temui orang tua kita dan mohon ridho kepada orang tua kita. Dan selain ada ayah kita, ada ibunda kita, ada ibu kita di sana yang waktu melahirkan kita, darah, keringat bercampur menjadi satu, sakitnya luar biasa, memperjuangkan lahirnya kita. Maka sudah sangat wajar ketika pulang kita itu bertemu dengan ibu kita, memohon ridho dan maaf dari ibu kita. Ini banyak orang kadang bilang, ngapain sih pakai segala pulang kampung, jauh-jauh WA aja harusnya sama ibu. Kurang Pak, kurang adab, kurang baik, kurang bagus. Jadi yang sebaiknya itu kita temui orang tua kita. Bahkan di awal Ramadan Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan,
Man barra walidayhi fi Ramadan yadkhulullahu ilaihi bi'ainir rahmah. Siapa orang yang bakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, Allah akan pandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayang. Jadi ridho Allah berada pada keriduan orang tua itu sangat penting sampai itu bisa menggugurkan ibadah Ramadan kita. Itu golongan yang pertama. Lalu siapa golongan yang kedua yang tidak bisa diterima amal ibadah Ramadan? Golongan yang kedua yang tidak bisa diterima amal ibadahnya adalah istri yang durhaka terhadap suami. Oh, kedengaran suara saya ini? Halo? Kedengaran ya, Bu? Jadi kalau kita tidak dapat ridho suami di bulan suci Ramadan sampai Lebaran, itu jangan anggap, jangan harap ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saking mulianya suami sebagai pemimpin. Kok enak banget suami begitu? Karena tanggung jawabnya luar biasa. Kalau kita orang laki gak berbakti kepada Allah, istri kita bakti kepada Allah, kita masuk neraka, istri kita gak ikut ke neraka. Tapi kita orang laki, kita udah bakti kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, tapi istri gak kita nasihati, dia tetap zalim, tidak mau ngabdi kepada kita, tidak beribadah kepada Allah, kita ikut membawa ke neraka. Jadi tanggung jawabnya besar. Karena itu kalau ada seorang istri yang tidak dapat ridho suaminya sampai hari raya Idul Fitri, maka ditangguhkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika bulan Syawal seperti ini, yang terbaik adalah buru-buru istri biasanya yang sudah jadi budaya sungkem kepada suami, mohon ridho, mohon maaf kepada suami. Kira-kira Pak dimaafin gak kalau istrinya punya salah? Dimaafin. Karena di dalam hidup ini, di dalam rumah tangga ini pasti ada namanya permasalahan. Yang permasalahan itu dibuat oleh kita sendiri, Pak. Jadi tidak ada masalah yang Allah berikan kepada kita, tapi masalah itu hadir kita buat sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa masalah kebanyakan? Kenapa masalah kita buat sendiri? Memang kita yang buat. Saya kasih contoh sederhana. Saya pulang dari mana-mana, pulang ke rumah, udah kemalaman, istri gak terima. Ini contoh. Jam segini baru pulang. Padahal itu bukan suatu masalah besar, karena memang si suami sedang berjuang mencari nafkah. Ketika istri bilang jam segini baru pulang, lalu suami bilang, lah saya pulang jam segini gak ada duit buat pulang. Berdua ini saling berebut argumen sehingga menjadi masalah. Ada kebenaran yang diperebutkan. Istri ngerasa ingin lakinya pulang lebih cepat, suami ngerasa pengen pulang cepat tapi memang kerjaan belum selesai. Dua-duanya benar, tapi karena kebenaran ini saling diperebutkan, akhirnya timbul masalah. Jadi masalah kita yang mengadakan. Tapi kita perlu ingat, kalau kita bisa mengadakan masalah, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk menghilangkan masalah itu. Jadi semua kembali kepada kita. Maka jangan sering berebut benar, Pak. Di mana aja jangan sering terlalu berebut benar, karena berebut benar akan menjerumuskan kita. Musyawarah terlalu berebut benar, ini menurut saya mesti modelnya harus begini. Benar memang yang disampaikan, tapi karena diperebutkan akhirnya jadi masalah. Tapi berebutlah salah, carilah rujukan yang terbaik, akan mufakat bersama, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Jadi kalau di dalam rumah tangga ada masalah, itu masalah yang kita buat, maka pasti kita bisa menghilangkan masalah itu. Dan ketemu bulan Syawal, maka yang terbaik adalah saling bermaafan antara suami dan istri. Lalu yang ketiga, siapa golongan yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya? Yang ketiga yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah orang muslim yang tidak mau memaafkan muslim lainnya. Itulah pentingnya acara hari ini, halal bihalal. Jadi kalau kita masih punya dendam kepada seseorang, maka dendam itu, kemarahan itu akan menggugurkan, menangguhkan amal ibadah Ramadan kita. Jadi harus saling memaafkan, wal afina 'anil nas. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal ini hubungannya dengan bakti orang tua, kemudian maaf terhadap
terhadap suami, kemudian maaf sesama muslim. Artinya penting akhlak diterapkan di dalam lini kehidupan. Jadi kalau akhlak ini kita terapkan di dalam kehidupan, Pak, itu seolah-olah diri ini seperti emas. Emas ini berkilau, Pak. Kalau orang dihiasi akhlak itu seperti emas. Jadi emas ini dibuang ke tempat sampah sekalipun, kalau sudah ditemukan oleh seseorang, maka emas ini akan tetap laku dijual dan bernilai. Itulah orang berakhlak. Tapi kalau orang tidak berakhlak, mau ditaruh di tempat mulia sekalipun, jadi pimpinan sekalipun, ini tetap dia tidak disenangi. Dan kalau sudah jatuh dari kepemimpinannya, banyak orang juga yang benci. Maka hidup itu harus di-cover dengan akhlak. Salah satu kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW adalah dirinya. Rasulullah itu selalu di-cover dengan akhlak. Yang pertama adalah Nabi selalu menyambungkan terhadap orang yang memutuskan. Jadi kalau sambung sama nyambung udah biasa nih, Pak. Di sini misalnya semuanya akrab, baik, kita sambungin itu udah biasa, nggak ada nilai lebih. Yang hebat apabila di sini ada satu orang yang merasa dikucilkan, nggak mau bertemu dengan kita, padahal kita benar. Nah, dia juga merasa benar. Akhirnya jadi masalah kan? Nah, kita sambungkan, itulah yang terdapat nilai positif dari Rasulullah SAW. Termasuk akhlak yang mulia, menyambungkan terhadap orang yang memutuskan. Lalu yang kedua, memberi terhadap orang yang tidak mau memberi. Ini akhlak yang paling baik. Jadi kalau ada orang beri, kita juga beri, itu tidak heran, itu biasa. Tapi ada orang tidak mau memberi, kita memberi, itu yang sangat istimewa, yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, memaafkan terhadap orang yang tidak mau memohon maaf atau memberi maaf. Ini yang amat sulit biasanya. Tapi kalau ini dilakukan, maka keselarasan hidup ini akan tercipta dengan baik, sehingga semua ini akan terasa enak hidup ini. Tidak ada ganjelan di sana, di kiri, di kanan, dan jalan yang terasa lega akan terasa lega. Kan kalau ada kebencian, jalan lega terasa sulit, Pak. Ini musola gede nih, ada yang kita benci, aduh sempit. Ya elah, ada dia lagi itu di pojok dah. Akhirnya bapak satu pojok di belakang. Gara-gara benci. Keluar musola, yang aku lewat pintu ini, oh lewat pintu orang. Gara-gara benci, ya emang apa? Pintu sebegitu luas, akhirnya jadi bisa gara-gara adanya kebencian. Jadi kebencian itu pernah saya sampaikan ibarat daging 1 kilo itu kita gantungkan di leher kita, ya Pak. Kalau ada kebencian, setiap kita jalan daging ini kita bawa-bawa, maka semakin hari semakin busuk. Itu kita cium, menyiksa diri kita. Maka orang yang punya kebencian itu hidupnya akan terasa sempit terus. Itu satu orang yang dibenci. Bagaimana kalau 2 yang dibenci, 3 yang dibenci, 4 yang dibenci? Itu makin beratnya luar biasa. Kepalanya ini selalu sulit dalam menjalani hidup, sulit untuk mendapatkan inspirasi. Maka tadi di dalam awal mukadimah ada yang saya sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Pak, mau nggak lepas dari sini rezekinya banyak mengalir? Mau Pak? Ya, kita tahu bahwa orang yang bertakwa Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka dan keluar dari berbagai macam permasalahan. Betul ya? Betul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Nah, takwa ini menyambung Pak dengan surat Ali Imran 133-134. Siapa sih ciri-ciri orang yang bertakwa yang rezekinya ngalir, yang dari jalur tidak disangka-sangka? Ini Pak, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau kita pengen rezeki kita ngalir dari jalur yang tidak disangka-sangka, kita mampu bersedekah baik di waktu lapar maupun di waktu sempit. Sedekah terus Pak. Sedekah kalau nggak bisa dengan harta, dengan senyum. Kalau saya punya tetangga orang kaya, lebih dari saya, setiap ketemu saya senyum, Pak, gitu. Besoknya saya senyum, atau saya punya rezeki sedikit saya bagi, kira-kira ada peluang usaha saya diajak.
diajak. Karena apa? Saya bersedekah, mau susah mau senang, apalagi yang saya bawain ada makanan, pisang. Jadi jangan dianggap orang sebelah kita yang sukses nggak senang dibawain makanan. Itu nanti yang akan membawa kita kepada kemudahan. Jadi mampu berbagi kepada siapa saja di waktu susah maupun di waktu senang. Itu kunci yang pertama kalau kita pengen rezeki kita ngalir dari jalur yang tidak disangka-sangka. Yang kedua kuncinya adalah wal kaziminal ghaiz, mampu meredam amarah. Enggak gampang marah. Punya tetangga punya motor RX, pagi-pagi dimanasin, kata kita, kencang juga ini suara motor. Nah kita jangan gampang marah. Kita samperin aja dengan akhlak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suara motornya bagus, gitu. Tapi ngomong-ngomong anak saya lagi kurang sehat ini. Begitu nggak kira-kira? Minta maaf. Coba kalau kita bilang, Mas, emang punya motor sampai doang? Dan semua juga pada punya motor kayak digas-gas. Apalagi anak saya lagi sakit. Benar yang disampaikan memang benar, tapi tidak dengan akhlak akan ada masalah. Dan kalau ada peluang kita tidak akan diajak. Saya punya tetangga misalnya usahanya lancar, enak segala rupa. Dia lihat saya pemarah, sama anak saya marah-marah, sama tetangga saya ngomel salah dikit, istri saya omelin. Ada peluang bagus, nggak diajak saya. Kenapa? Karena saya tidak mampu meredam amarah. Coba kalau saya baik sama istri, baik sama tetangga, baik sama saudara, tetangga saya atau sahabat saya usahanya bagus, dia melihat saya orang baik, mampu mengendalikan emosi, insya Allah kalau dia ada rezeki kita diberi, kita diajak, betul? Yang ketiga, agar rezeki ini ngalir dari jalur yang tidak disangka-sangka adalah kita mampu memaafkan sesama manusia. Di sini lebih diperluas bukan sesama muslim, tetapi semua umat yang ada di dunia ini, mau dia Buddha, Islam, Katolik, kita maafkan sesama manusia. Gak ada musuh Pak, karena dalam bertetangga itu kita harus tetap baik. Jadi kalau tetangga kita beda agama, beda keyakinan, ketika ada peluang kita tidak ada masalah, insya Allah kita akan diberikan peluang juga oleh tetangga kita. Jadi agar rezeki kita terus mengalir, 3 hal tadi itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting nomor 1 adalah bersihkan wadahnya dulu. Rezeki itu Allah berikan kepada kita untuk istri dan anak kita, betul ya Pak? Berarti wadah pertama siapa? Kita. Kalau wadah kita ini tidak baik, maka rezeki ini sulit untuk mengalir. Pak, rezeki ini termasuk takdir yang masih bisa berubah, tergantung ikhtiarnya. Jadi jangan kira kalau dari udah keturunan susah terus. Enggak Pak. Allah ini memberikan sesuai ikhtiar seseorang, masih bisa ditambah oleh Allah. Jadi tergantung ikhtiarnya kita. Nah, kuncinya adalah bersihnya diri kita. Bersihnya seperti apa sih? Apakah rajin banget ibadah? Itu salah satunya. Tapi yang terpenting adalah nomor 1, sepakat dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat itu setuju Pak dengan Allah. Bapak punya istri galak, bagus. Oh ini bagian saya dari Allah. Emang saya juga milih waktu itu. Cuman waktu itu dia masih diem-diem, gak kelihatan. Pas udah rumah tangga katanya galak. Itu setuju Pak, sepakat orang kita ikut milih. Lalu kemudian usaha kita jatuh, kemudian kita pindah rumah ke sono kemarin, repot hidup kita. Bahkan keadaan cuaca alam yang silih berganti, itu kita harus sepakat dengan Allah. Karena semua yang terjadi adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sepakat, setuju, ridho, ikhlas. Jangan, ya Allah mau berangkat kerja ini hujan begini, kurang ajar keadaan. Itu siapa yang domelin? Itu berarti menentang Allah udah. Aduh hidup susah begini, sama itu juga tidak sepakat dengan Allah. Kalau kita tidak sepakat dengan orang tua saja, rezeki kita susah. Ini saya dari anak, bapak saya pindah ke A, pindah rumahnya lagi ke B. Saya nggak sepakat, Pak apa pindah rumah dulu sih? Kan di sini udah enak, udah punya teman. Pak kenapa sih
makan begini, Bu, kenapa sih makan gak enak? Kira-kira kalau saya sering komplain sama bapak saya seneng gak sama saya, Pak? Enggak seneng. Maka di dalam hidup ini pun kalau kita terlalu banyak komplain dengan keadaan kita kepada Allah tidak suka dan kita tidak senang. Ibarat gelas, kita ini gelas yang kotor, Pak. Kalau gelas kotor dituangin air jernih, orang mau nggak minum kira-kira? Nggak mau, gelasnya kotor, bau. Piring, wadah ditaruhin kue yang kotor, orang mau nggak ngambil kuenya? Enggak, Pak. Apalagi udah pernah kotorannya. Begitu pula diri kita kalau tidak sepakat dengan Allah, kotor masih diri kita. Kalau tidak sepakat dengan satu cinta, nggak sepakat sama bos aja kita kerja susah, sama gaji kadang-kadang dibayar kadang-kadang, apalagi nggak sepakat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar rezeki ini ngalir, benahi diri kita dengan sepakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 3 hal tadi harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Ramadan yang sudah kita lewati, berkenaan dengan Syawal ini, Ramadan telah mengajarkan kita dari berbagai macam kebaikan. Di antaranya kita menahan diri dari lapar. Padahal yang kita makan ini sudah halal, tapi karena diatur dengan waktu, kita diperintahkan oleh Allah untuk menahannya. Apalagi menahan yang haram. Yang halal saja kita sudah dianjurkan oleh Allah untuk menahan sampai batas waktu. Kemudian kita diajarkan juga untuk jujur. Ya kalau lagi wudhu kan kira-kira lagi sholat wudhu, kalau kita minum seteguh mau gak ada yang tahu kira-kira. Yang tahu cuma kita. Kejujuran itulah yang kita pertaruhkan kepada Allah sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah tidak serakah, yang halal kita tahan, apalagi di bulan Syawal seperti ini. Pak, serakah itu akan menjerumuskan kita, serakah itu akan menyulitkan kita. Saya kasih contoh serakah. Ada ikan. Kita kalau melihara ikan ini kan kadang suka di akuarium ya. Ada yang melihara ikan di dalam akuarium. Ini kita anggaplah ikan ini satu jenis, gedenya sama, beli barang 10.000. Beli ikan-ikan anak-anak gabus kita beli. Kita kasih makan sama, tapi ada satu yang serakah. Jadi pas makan ini baru dibuang, yang satu langsung ngerobot. Makan dulu cepat kita main. Gede duluan gak kira-kira? Gede duluan itu ikan gabus, yang lain pada kecil. Gara-gara keserakahannya dia membuat dirinya terlalu besar, yang lain kecil. Artinya kecerobohannya dia, keserakahannya dia merugikan orang lain. Sekalipun itu dari makanan. Jadi gak boleh serakah. Bisa nggak mencelakakan? Bisa kalau medianya ada di kolam pemancingan. Contoh ikan ini ditaruh di tempat pemancingan, satu jenis. Maka ikan yang paling serakah ketika ada umpan jatuh, ikan itulah yang paling pertama menyerobot makanan tadi. Maka ikan yang serakah ini yang pertama kena ditangkap sama pemancing. Jadi serakah ini bisa menjerumuskan diri dan merugikan orang lain. Semut, kita sering lihat semut. Semut makanin gula, kalau dia nggak serakah kenyang pulang selamat dia. Tapi karena dia lihat ini gula begitu banyak, akhirnya dia terus masuk dalam gula sehingga keserakahannya menimbun dirinya. Jadi tidak aneh kalau orang ada di level pejabat, gajinya sudah besar, kok bisa korupsi? Akhirnya terjerumus. Kenapa? Serakah tadi. Ada orang yang bilang, Ustaz kan ngerti agama. Betul, Pak. Karena tidak duduk lagi di pengajian. Siapa yang mau nasihatin? Siapa yang memberi nasihat? Ilmu kalau nggak saling terus dicas, itu lama-lama sulit juga. Itu jawabannya kalau ada orang bertanya, udah jadi ustaz aja, jangan galak. Ada di pemerintahan, jangan jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang Pak, kalau udah jadi pemimpin, ngajinya lupa. Jadi menteri, ngajinya lupa. Dari ngajinya lupa, keberkahannya berkurang, akhirnya potensi untuk berkorupsi itu ada. Serakahnya timbul. Jadi keserakahan itu diajarkan oleh Allah di dalam
kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menahan diri dari yang halal dan terlebih menahan diri dari yang haram. Kemudian tadi saya sampaikan mengenai akhlak, bahwa akhlak ini terbagi menjadi 3 bagian. Penting sekali kita terapkan di dalam hidup kita. Yang pertama ada al-akhlaqul hasanah. Ini akhlak baik. Apa itu al-akhlaqul hasanah? Satu, kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama. Itu akhlak kita udah bagus. Jadi kalau ada tetangga bagi nasi sepiring, kita balas dengan sepiring, itu al-akhlaqul hasanah. Yang gak bagus sudah dibawain, gak balas-bawain, Pak. Itu etikanya kurang. Lalu ada tingkatan kedua yang lebih tinggi, ada al-akhlaqul karimah. Ada orang memberi satu kebaikan, kita balas dengan kebaikan yang lebih. Jadi kalau ada orang bawain 1 potong ayam, kita beri 2 potong ayam. Itu tingkatan akhlak kedua, ini dicintai oleh Rasulullah. Dan tingkatan yang ketiga adalah al-akhlaqul azimah. Ada orang jolim terhadap kita, bukan baik lagi, maka yang pertama dilakukan adalah memohonkan ampun, kemudian memberi maaf. Yang ketiga adalah memberi hadiah. Pak, kalau dirasa Bapak masih punya tetangga, teman, atau saudara, Bapak udah gak mau bermusuhan sama dia, tapi dia masih tetap merasa musuh dengan Bapak, yang pertama Bapak harus maafkan. Yang kedua, mohonkan ampun kepada Allah. Dan kalau sempat datang ke rumahnya, bawain hadiah. Insya Allah itu silaturahmi jalan lagi. Jadi kalau akhlak al-azimah ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak pun adalah salah satu kunci bagaimana kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau akhlak kita buruk, orang enggan Pak mau kita. Contoh, saya bukan mau bilang ular ini akhlaknya buruk, bukan. Saya bukan mau bilang anjing ini kelakuannya buruk, bukan. Cuma anjing kita sudah tahu perangainya ini galak. Ular kita sudah tahu perangainya ini mematuk dan berbisa. Kira-kira di sini kalau kita melihat ada ular, kepalanya kemasukan plastik, Pak. Jadi ular kepalanya kemasukan plastik. Karena kita nolongin juga rada sedikit. Nah kalau kita tolongin pas lepas plastik, kita dipatok kadang-kadang. Anjing kita tolongin, kadang-kadang baru kita tolongin, anjingnya galak, kita digigit. Jadi pengertiannya apa? Kalau orang akhlaknya buruk, orang sedang nolong, kenapa? Khawatir udah ditolong nanti akan menjerumuskan, akan mencelakakan. Karena itu prioritas akhlak itu diimpikan oleh Rasulullah sebagai salah satu tugas Nabi, bagaimana orang-orang ini memiliki akhlak yang sempurna. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik, mari sama-sama kita membaca sholawat diiring-iringan pantun agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang ada pohon durian, ingat Pak. Di belakang ada pohon durian. Di sampingnya pohon rambutan. Di belakang ada pohon durian, di sampingnya pohon rambutan. Siapa orang ingin jadi orang keren, maka rajin baca Al-Quran. Di belakang ada pohon durian, di sampingnya pohon rambutan. Siapa ingin jadi orang keren, mari rajin baca Al-Quran. Ingat ya? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di belakang ada pohon durian, di sampingnya pohon rambutan. Siapa ingin jadi orang keren, mari rajin baca Al-Quran. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
awal. Semoga ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan insyaallah nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila qawmin thariq ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.